Kebijakan penghentian catering jelang pelaksanaan wukuf di Arafah membuat jemaah calon haji harus mencari makanan di luar pemondokan atau memesan catering secara kolektif. Penghentian pelayanan catering sendiri mulai diberlakukan pada Minggu 7 Zulhijjah. Dengan berjalan kaki, sejumlah calon haji Indonesia mendatangi sejumlah pertokoan dan pasar tradisional yang berada di distrik Ajat Mekah. Para jemaah haji umumnya membeli kebutuhan makan seperti sayuran dan buah-buahan setelah adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang menghentikan sementara pelayanan catering di hotel. Gimana Ibu? Nih ketularan. Waduh, persiapan. Untuk menghilangkan kerinduan makanan khas Indonesia, beberapa calon haji bahkan sengaja membuat plecing kangkung dan sambal dengan peralatan seadanya. Sebelumnya diketahui pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penghentian pelayanan catering pada hari Minggu 7, 13, dan 14 Zulhijjah. Penghentian sementara layanan catering jemaah haji Indonesia ini dilakukan karena adanya gangguan distribusi yang disebabkan lalu lintas yang padat jelang puncak ibadah haji. Sementara itu, jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan diberangkatkan ke Arafah pada Senin 8 Zulhijjah untuk melaksanakan rangkaian puncak haji, yakni wukuf di Arafah pada Selasa 9 Zulhijjah, mabit di Musdalifah, dan melontar jumroh di Mina. Dodi Wahyudi, Mekah, Arab Saudi. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait pelaksanaan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi, sudah ada anchor CNN Indonesia, Alfian Raharjo. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, Alfian. Mendekati puncak haji, ini apa saja kesibukan para jemaah? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Mekah Arab Saudi, karena di sini saat ini masih pukul 10:42 waktu Arab Saudi. Kalau kita ketahui bahwa saat ini di belakang saya tampak daerah pelataran Masjidil Haram masih tampak sudah mulai sepi begitu ya, karena memang sebagian besar jemaah calon haji sudah bergerak ke arah Arafah untuk melakukan persiapan untuk melakukan wukuf di Arafah. Jadi tidak heran jika memang saat ini masih ada beberapa jemaah yang rencananya masih terakhir baru akan bergerak ke Arafah esok, sehingga memanfaatkan waktu lengangnya Masjidil Haram ini untuk mengisi waktu sekedar untuk melakukan umroh sunnah, ataupun mungkin untuk melakukan tawaf sunnah dan juga beribadah lainnya. Tapi ada juga tadi yang melakukan wisata berziarah ke makam Ma'la, tepatnya makam Khadijah, istri Rasulullah SAW, dan juga ke makam Kiai Haji Maimun Zubair, dan juga makam ulama lainnya yang memang ada di sekitar Masjidil Haram ini. Selain itu, saya tadi juga memantau di bahwa tes masuk untuk ke kawasan Masjidil Haram sendiri sudah mulai diperketat, di mana hanya orang-orang yang memiliki ID atau memiliki ID card terkait dengan peserta haji saja yang boleh diizinkan memasuki kawasan Masjidil Haram. Jika kita tidak membawa ID atau tidak mempunyai ID card haji, maka kita tidak diizinkan untuk memasuki kawasan Masjidil Haram. Jadi memang sebaiknya bagi jemaah calon haji Indonesia yang mungkin terlupa atau akan berangkat ke Masjidil Haram, mungkin dipersiapkan dulu ID card-nya sehingga nanti bisa beribadah di kawasan Masjidil Haram. Sementara terkait dengan pasokan makanan, memang sampai saat ini logistik memang sementara dipastikan terlebih dahulu cateringnya, karena memang lalu lintas yang cukup padat di kawasan Masjidil Haram dan juga Arafah yang sedikit menghambat distribusi, yang akhirnya memaksa para jemaah calon haji asal Indonesia ini untuk berbelanja di supermarket atau beli makanan siap saji di restoran-restoran yang memang tersedia di sekitar Masjidil Haram ini. Benny. Baik, lalu terkait dengan persiapan puncak, apakah ada persiapan khusus terkait dengan kesehatan? Selain tadi juga persiapan belanja karena sudah ada tidak ada catering begitu ya. Apakah ada persiapan khusus yang lain atau disiapkan oleh panitia pelaksanaan ibadah haji? Oke, kalau terkait dengan persiapan itu sudah dilakukan sejak 2-3 hari yang lalu, di mana tenda-tenda maktab ini sudah mulai diperbaiki, sudah mulai dihias sedemikian rupa agar nantinya jemaah calon haji ini bisa merasa nyaman selama melaksanakan wukuf di Arafah gitu ya. Dan Arafah kali ini atau wukuf kali ini bisa dikatakan wukuf terpanjang begitu jika dibandingkan beberapa tahun terakhir, karena waktu siang saat ini jauh lebih lama dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Saat ini kita akan melaksanakan wukuf kurang lebih 7 jam lebih 30 menit begitu. Jika biasanya hanya melakukan wukuf sekitar 6 jam atau 5 jam, tapi ini harus melakukan wukuf selama 7 jam.
Dan mungkin kejadian ini akan terulang lagi 33 tahun kemudian dengan lamanya masa siang ini. Karena wukuf nanti dilaksanakan dari mulai sholat zuhur sampai dengan sholat maghrib atau sampai saat matahari terbenam. Baik, Alfian Raharjo melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat beribadah, selalu jaga kesehatan. Dan tadi imbauan Anda adalah jangan sampai lupa bawa ID card begitu ya. Terima kasih Alfian, selamat beribadah.